Wabarakatuh. Kurang semak jawabannya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Muslimin wal muslimat, jemaah subuh rahimakumullah. Kembali pada pagi hari ini, entah pagi yang kesekian berapa dalam hidup kita. Allah berikan kita kekuatan hati dan jiwa. Allah sehatkan kita. Allah anugerahkan kita. Allah berkahi insyaallah. Kita bersyukur dan terus kita tingkatkan rasa syukur ini. Karena sangat pantas setiap hari itu, sangat pantas dan sangat wajar rasanya. Ketika kita bangun di pagi hari, kemudian kita duduk di atas tempat tidur kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berterima kasih pada Allah. Kalau selama ini ketika bangun subuh, bangun dari tidur kita, langsung ke kamar mandi, langsung melaksanakan aktivitas seperti biasa. Besok pagi ketika Allah izinkan lagi kita bangun, maka hal yang pertama kita lakukan adalah duduklah sebentar. Duduk sebentar di atas tempat tidur, ngapain Pak Camat? Duduk sebentar. Rendukkan kepala kita lalu berbisiklah ke langit. Ucapkan dengan lirih, terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya ya Allah, Engkau berikan hamba kesempatan lagi untuk hidup hari ini. Terima kasih ya Allah. Ucapkan rasa terima kasih itu dengan segala antusias. Betul-betul berterima kasih kepada Allah. Karena bisa jadi malam tadi Allah ambil kita. Betul tidak? Mungkin tidak misalkan malam tadi Allah panggil kita. Lalu kita nggak bangun-bangun lagi. Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Tapi kenapa Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup sampai hari ini? Kenapa? Tak lain dan tak bukan adalah karena Allah sayang sama kita Bapak Ibu. Allah tahu kita masih banyak dosa. Allah tahu kita masih banyak maksiat. Allah bangunkan lagi kita. Allah beri lagi kita kesempatan. Maka selayaknya lah ketika Allah hadiahkan lagi hidup pada kita, kesempatan untuk hidup pada kita, sangat layak rasanya. Ketika pertama kali yang kita lakukan di waktu kita bangun dari tidur kita adalah berterima kasih pada Allah. Ajak Allah ngobrol, terima kasih Allah. Sampaikan terima kasih itu dengan segenap jiwa kita. Terima kasih Allah, terima kasih. Kemudian kita berselawat pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan kepada junjungan alam, sosok manusia yang berhati teramat lembut, berperangai teramat mulia. Mudah-mudahan kelak kita dapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kelak Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah. Allah izinkan kita bisa mencium tangannya dan bertemu, hidup bertetangga dengan Rasulullah dalam surganya. Bukankah itu yang kita rindukan sesungguhnya Bapak Ibu? Allah ridho kita masuk dalam surganya. Bukankah ke sana tujuan kita sebenarnya? Maka dari itu, yuk mari kita gunakan waktu kita yang masih tersisa. Wallahu a'lam Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita yang tersisa. Bisa jadi ada di antara kita 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau bisa jadi seminggu lagi, atau bisa jadi 3 hari lagi, atau bisa jadi pagi ini adalah pagi terakhir dalam hidup kita. Betul tidak? Dan kita tidak tahu siapa yang akan duluan di antara kita. Bisa jadi bapak dan ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak dan ibu duluan. Bisa jadi kan? Oh sama ya, Masya Allah. Maka dari itu kita haturkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami pada junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb.
Sampaikan rasa rindu kami kepada beliau. Sampaikan keinginan kami ingin bertemu dengan Rasulullah ya Rabb. Izinkan kelak ya Allah. Izinkan kelak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mengakui kami sebagai umatnya ya Allah. Izinkan ya Allah. Kami kangen dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, dan saya ingin menyapa juga teman-teman yang di FB Live saat ini sedang menyaksikan kami. Terima kasih Bu Suci, Om Gal, Bu Rahmi Permatasari, Pak Yun, Pak Yusrizal Nasution, terima kasih. Kita akan mulai pagi kita. Hari ini seperti yang kita janjikan kemarin, kita setiap Kamis pagi itu akan membahas tentang kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Ada 165 kebiasaan beliau yang dirangkum oleh Abduh Zulfidar Akaha namanya ini dia. 165 kebiasaan Rasulullah. Dan insya Allah akan kita urai setiap hari Kamis satu persatu. Mudah-mudahan ya, siapa tahu Bapak Ibu, ini wasilah Allah pantaskan kita kelak bertemu dengan Rasulullah. Allah pantaskan kita mendapat syafaat kelak di yaumil akhir, insya Allah. Oke. Dan pagi ini dari 165 ini kita akan bahas sedikit-sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Jangan bayangkan Bapak Ibu 165 ini bisa kita bahas dalam seminggu 2 minggu, tidak. Kita bahas satu persatu saja, ya. Supaya apa? Supaya alam bawah sadar kita bisa mengingat ya. Dan yang paling penting adalah tidak hanya diingat saja. Yang paling penting itu adalah ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah paham, maka konsekuensinya adalah praktek. Jadi teori tanpa praktek nggak ada artinya Bapak Ibu. Maka dari itu, yuk mulai perlahan-lahan kita praktekkan kebiasaan Rasulullah dalam kehidupan kita insya Allah. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu bacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Firrasyad Al-Mubarak. Tafadhol Ustaz. Silakan. Geser lagi. Di atas dulu nak, sini. Oh, sini. Ah, sip. Ini terbalik ya. Terbalik. Beliau akan bacakan An-Nazi'at. Semangat, senyum dong. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsbauhar rajifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan qarratul khashirah fa innama hiya zajratun wahidah wa idzahum bis-sahirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka
وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأرسل الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ustaz, syukur jazakallah Ustaz. Baik, sengaja itu kita lakukan. Yang pertama, selain dari murojaah, dia akan membekas dalam hati anak-anak kita berdasarkan mereka diberikan kesempatan untuk tampil di hadapan orang banyak, ya. Karena mental untuk tampil itu Bapak Ibu, itu dia harus mengumpulkan keberanian luar biasa dulu. Dan itu akan berkesan dalam hidup, dalam hati anak-anak kita, seperti itu. Nanti ketika dia hafal takwir, dia hafal abasa, dia hafal surat yang lain, insya Allah caranya salah satunya seperti itu. Gitu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, hujan ya? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas 6 saja. 6 ya, 6 saja. Kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah Rasulullah SAW selalu salat sunat fajar. Selalu salat sunat fajar. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1738, Muslim nomor 1193 dan Tirmizi nomor 381. Dijelaskan bahwa rak'atul fajri khair. Begitu sabda Rasulullah. Rak'atul fajri khair min dunya wa ma fiha. Apa artinya? Salat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya Bapak Ibu. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah subuh kesiangan. Jangan salah Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah subuhnya kesiangan dan ternyata Rasulullah tetap melaksanakan salat sunat fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh Ibu. Allah. Nah, cara pelaksanaannya seperti biasa ya, setelah seseorang berwudu dan sudah yakin masuk waktu subuh atau setelah muadzin memandangkan azan subuh. Ya, kalau saya sih biasa setelah muadzin memandangkan azan subuhnya. Ya berdiri salat 2 rakaat sebelum fardu subuh seperti itu. Nah, yang kedua kebiasaan Rasulullah itu
meringankan salat sunat fajar tadi. Arti meringankan itu, biasanya kan Rasulullah itu senang memanjangkan salat sunat selain dari salat sunat fajar. Seperti salat tahajud Rasulullah panjang, ya. Atau salat sunat gabliyah yang lain Rasulullah biasanya memanjangkan rakaatnya. Maka dalam salat sunat fajar ini beliau mengerjakannya dengan ringan. Artinya tidak memperpanjang bacaannya. Dalam Nuzhat Al-Mutaqin bahwa yang dimaksud 2 rakaat ringan adalah meringankan salat sunat 2 rakaat fajar dalam bacaan dan gerakannya. Aisyah berkata, Nabi SAW meringankan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga aku berkata, apakah beliau membaca umul kitab? Apakah beliau membaca Al-Fatihah? Bisa dipahami maksudnya, Wiyu? Melihat Rasulullah itu begitu cepat, ya, meringankan salat sunat fajarnya, sehingga Aisyah berkata, apakah baginda itu membaca Al-Fatihah apa enggak? Saking cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dalam salat fajar itu. Jadi biasakan Bapak Ibu, dalam salat sunat fajar itu kita membaca surat apa? Yang pertama, ayat pertama Al-Kafirun, rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian yang kedua Al-Ikhlas. Ya, beliau bersabda, Rasulullah SAW qara'a fi rak'ataini fajri qul ya ayyuhal kafirun naqul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca 2 rakaat fajar, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, seperti itu. Itu kebiasaan beliau yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Selalu salat sunat fajar. Nah, salat sunat fajarnya diringankan apa dipanjangkan atau diapakan rakaatnya? Diringankan. Kemudian yang ketiga, apa ayat yang biasa dibaca Rasulullah dalam salat sunat fajar? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, Rasulullah itu biasa berbaring sejenak setelah salat sunat fajar. Berbaringnya di mana Pak Camat? Bukan di musala. Eko jangan salah-salah loh. Kecil Pak Camat, kebiasaan Rasulullah itu salah satunya adalah berbaring sejenak setelah salat sunat fajar. Sudah sembahyang salat sunat fajarnya orang ke kamar lagi, berbaring lu. Baringnya senak mesti sama belakang. Orang kalau salat subuh bukan seperti itu. Rasulullah itu biasa salat sunat fajar itu di rumah, ya, dan tidak langsung berangkat ke masjid. Selesainya salat sunat fajar di rumah, jarak rumah beliau ke masjid itu kan dekat sekali, ya. Kemudian beliau berbaring sejenak di atas bahu kanannya. Kan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'ataini fajri taja'ala siqqahil aiman adalah Nabi SAW salat 2 rakaat fajar, beliau berbaring di atas bahunya sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pertanyaannya, apakah kami juga seperti itu Pak Camat? Jangan-jangan nanti ketika kami berbaring langsung takalok, betul enggak? Besar kemungkinan enggak ketika misalkan kita berbaring langsung mungkin enggak kira-kira? Nah, di Cibolo mengalih-alih selesai salat sunat fajar misalkanlah jam 5. Mungkin orang memang belum azan, tapi hari lah jam 5 seperti itu. Nah, itu kebiasaan Rasulullah yang keempat. Maksudnya adalah biar tidak salah paham kita, ya. Bentar dulu. Yang keenam. Nah, berbaring sejenak setelah salat sunat fajar. Supaya kita jangan salah, kita pahami dulu, ya. Kebiasaan Rasulullah SAW memang cukup kasuistik, sehingga Syekh Sabiq mengatakan bahwa terdapat banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menyikapi kebiasaan Nabi ini. Itu makanya kita perlu mencermati beberapa hal, ya. Yang pertama, Nabi melakukan hal ini di rumah. Sehingga bagi mereka yang melakukan salat sunat fajar di masjid tidak mungkin, bahkan tidak boleh malah melakukannya. Ya, ingat itu. Dalam Fath Al-Barri Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sebagian ulama salaf menganggapnya sebagai mustahab, disukai bagi yang melakukannya di rumah, bukan yang di masjid.
atau di musala sebab tidak terdapat hadis yang menceritakan bahwa beliau pernah melakukan itu di masjid. Kemudian yang kedua, sekiranya setiap orang melakukannya, niscaya masjid akan sepi jamaah pada saat awal-awal masuk waktu subuh. Kama jemaah berbaring sejenak setelah salat sunat fajar. Kan seperti itu ya. Karena masing-masing mereka menyempatkan diri berbaring terlebih dahulu di rumah. Selain itu tentu orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid akan terlambat dan senantiasa akan menjadi makmum masbuk seperti itu. Kemudian yang ketiga, waktu subuh itu adalah saat rawan datangnya kantuk. Betul ya? Betul ya, Pak? Iya, nganggu. Saat rawan datangnya kantuk dan sebagian orang baru saja bangun dari tidur pada saat itu, dan dikhawatirkan jika seseorang berbaring setelah selesai salat sunat fajar, dikhawatirkan akan dikalahkan oleh rasa kantuk, ya, dan terlelap dalam tidur. Kemudian selanjutnya Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang berbaring sejenak setelah selesai salat sunat fajar. Beliau menjawab, aku tidak melakukannya. Tetapi jika seseorang melakukannya, itu adalah baik. Artinya Bapak Ibu, raso-rasonyo khawatir awak berbaring sejenak selesai salat sunat fajar tu jadi karajuan leh. Langsung silah kamu salah. Langsung silah kamu saji. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Seperti itu, ya. Kemudian yang kelima, kebiasaan beliau yang kelima itu adalah mengerjakan sholat sunat. Kita masih bicara tentang sholat ya. Jadi kebiasaan Rasulullah yang 165 ini akan dibagi oleh Abdul Zulfidar ini dalam beberapa bagian. Kebiasaan beliau dalam sholat, kebiasaan beliau dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan beliau dalam rumah tangganya. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Kalau sadonya bahas, tidak ada nanti tinggal di kepala kau lupa, karena banyak sekali yang dimasukkan, kan seperti itu. Jadi yang kelima itu mengerjakan sholat sunnah di rumah. Rasulullah SAW biasa melakukan sholat sunnah itu di rumah. Ya, mengerjakan sholat sunnah di rumah lebih baik daripada mengerjakannya di masjid, Bapak Ibu. Karena apa? Hal ini ya lebih menjaga diri kita, menghindarkan diri kita, menghindarkan seseorang dari sifat riya. Dikhawatirkan. Nah, di Cali ada orang banyak di Lampung sembayangnya ibu nih. Tadi dua rekai gini lampi rekai kok ha. Ditambahnya balik. Seperti itu. Jadi menjaga kita dari sifat riya seperti itu. Sifat riya itu terkadang Bapak Ibu hadir ke dalam hati kita tanpa diundang. Ya. Sifat riya kita sholat sunat di masjid yang bukan ridha Allah lagi yang ingin kita capai, tapi ketika orang di sebelah sembahyang sunat, awak ikut sembahyang sunat. Takut dikecian beko, ndak panah mengerajau sembahyang sunat. Karena takut ke orang, sagan ke orang, mintalah pahala ke orang tu. Jadi bagaimana menjaga kita dari sikap riya. Maka Rasulullah SAW tahu betul kelemahan umatnya. Dan salat sunat di rumah itu juga memberikan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang ada di rumah. Ya, orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Ada salat sunat di rumah, ada bacaan tilawah di rumah, biar rumah itu menjadi adem, rumah itu menjadi berkah dan dipenuhi oleh kalimat-kalimat ilahiyah. Seperti itu. Terakhir pagi ini kita membahas kebiasaan Rasulullah yang keenam, yaitu selalu salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Ingat ya, kebiasaan Rasulullah berikutnya yang keenam, selalu salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'u qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Itu hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Enggak pernah Rasulullah tinggalkan seumur hidupnya. Maka kenapa tidak Bapak Ibu? Kita juga mencoba sedikit-sedikit ya memaksa diri kita untuk senantiasa mau rela, ikhlas mempraktekkan paling tidak 6 kebiasaan Rasulullah yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kita review lagi, masih ingat? Bayangkan saja mulai kita bangun, ngapain kita dulu? Salat sunat,
fajar. Yang kedua, meringankan rakaatnya. Yang ketiga, apa yang dibaca ayatnya? Al-Kafirun. Dan yang keempat, berbaring sejenak. Kalau kita rasanya khawatir, takaluk, maka lebih baik langsung ke masjid. Yang kelima, salat sunat Rasulullah itu di mana? Di rumah. Kenapa dia salat sunat di rumah? Ya, yang pertama menjaga kita dari sifat riya. Yang kedua, agar salat di rumah juga dapat memberikan keberkahan buat penghuni rumah, dan agar rumah tersebut tidak seperti kuburan. Terakhir, selalu salat sunat berapa rakaat? 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi bisa kita coba besok tuh, perlahan ya. Terutama bagi kami yang menyampaikan, Bapak Ibu. Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian bagi Allah bagi yang mereka bisa omong saja. Bagi yang bisa menyampaikan saja, tapi dia tidak mampu melakukan. Amat besar kebencian Allah, kemurkaan Allah, Masya Allah. Jadi justru yang paling berat tanggung jawabnya adalah kami yang menyampaikan, Bapak Ibu. Dan ini sengaja saya lakukan agar memaksa diri saya juga untuk berupaya melaksanakan apa yang saya sampaikan. Cara saya memaksa diri saya, Bapak Ibu. Begitu. Jadi demikian Bapak Ibu, para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kebiasaan Rasulullah masih banyak lagi ya. Ada 159 lagi yang akan kita bahas. Tapi insya Allah setiap hari Kamis ya. Oke, itu saja barangkali. Sama-sama kita tutup majelis kita dengan berdoa baring. Kita hadirkan 2 rasa lagi Bapak Ibu. Apa yang pertama? Ingat apa? Rasa apa yang pertama Bapak Ibu? Rasa hina di hadapan Allah. Yang kedua, rasa butuh dengan pertolongan Allah. Berarti masih ingat ya, insyaallah. Baik Bapak Ibu semuanya, para pemirsa di rumah juga sama-sama yuk kita berdoa bareng. Rasulullah SAW menganjurkan kita berdoa sesering mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita yang butuh pertolongan Allah. Allah nggak butuh dengan kita Bapak Ibu. Kita yang butuh pertolongan Allah. Maka setiap saat, setiap pagi kita terus mengetuk pintu langit dengan doa-doa tulus dari kita. Siapa tahu, baik pemirsa yang ada di rumah, siapa tahu Bapak Ibu, doa kita Allah kabulkan, Allah ijabah. Sama-sama kita istighfar Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus hadirkan rasa hina di hadapan Allah Bapak Ibu. Hadirkan terus perasaan berdosa, maksiat yang sudah kita lakukan, sering kita lakukan selama ini. Maksiat yang berulang-ulang kita lakukan. Minta ampun lagi sama Allah, dilakukan lagi dan minta ampun lagi, dilakukan lagi. Tapi Allah terus memberikan kita kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan untuk merayunya, kesempatan untuk kembali padanya. Terus Allah berikan kita hidup sampai pagi hari ini. Karena Allah tahu kita banyak dosa Bapak Ibu. Allah tahu kita banyak maksiat. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Allahumma anni masanni yadurru wa anta arhamur rahimin. Allah, wahai yang maha menatap, Wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat kami. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Allah. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Tutup seburuk apapun aib-aib kami. Allah, Wahai yang memudahkan segala yang sukar.
Engkau tahu ya Rabb, saat ini bangsa yang kami cintai, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ya Rabb. Kami cinta dengan bangsa ini. Tengah Engkau uji dengan banyak permasalahan. Maka tolong ya Allah, karuniakan kepada kami kekuatan hati dan jiwa menerima ujian ini. Perbaiki hubungan antar kami, rukunkan antar hati kami ya Rabb. Tunjuki kami jalan keselamatan. Selamatkan kami dari kegelapan kepada terang. Jadikan kami kumpulan jemaah orang muda yang mau menghormati orang tua, dan kumpulan jemaah orang tua yang mau menyayangi dan mengingati kami orang-orang muda. Wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai yang menyambung segala yang patah, wahai yang menemani semua yang tersendiri, wahai pengaman segala yang takut, wahai penguat segala yang lemah. Mudah bagimu memudahkan segala yang susah ya Rabb. Pandanglah kami ya Allah. Inilah kami hamba-Mu yang berlumuran dosa, yang bergelimang aib, yang Engkau tahu tak? Engkau tahu ya Rabb, dosa dan maksiat yang kami lakukan. Allah, kami takut padamu. Selamatkan kami dari semua yang tak takut kepadamu ya Rabbi. Jaga kami dengan mata-Mu yang tiada tidur. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang tak tertembus ya Rabb. Allah, jangan binasakan kami, karena Engkaulah harapan kami ya Rabb. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu. Ubun-ubun kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Allah, pandanglah kami ya Rabbi. Ampuni kami. Sekiranya wabah COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami hari ini, karena dosa dan maksiat yang kami lakukan selama ini, ampuni kami ya Rabb. Karena kami sering mengkhianati-Mu, sering melupakan-Mu, padahal tidak sedetik pun Engkau melupakan kami. Allah, ampuni dosa kami. Sekiranya selama ini kami kurang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ampuni kalau selama ini kami kurang memuliakan mereka. Ampuni kalau selama ini kami jarang tersenyum pada mereka ya Allah. Allah, kalau semua ini membuatmu murka, maka tolong kami ya Allah. Kemana lagi kami mohon pertolongan kecuali padamu. Allah, wahai yang mendengar rintihan hamba yang lemah teraniaya, yang menyambut pendosa yang apabila kembali kepada taubatnya, yang mengijabah doa hamba dalam bahaya dan melenyapkan prahara. Ya Allah, jangan kiranya Engkau cegahkan kami dari kebaikan yang ada padamu karena kejahatan pada diri kami. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Andai waktu kami sudah tiba, anugerahkan kami kematian yang husnul khatimah ya Rabb. Izinkan lisan kami menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi, Allah, berikan kami pemimpin berhati lembut, bagai Nabi yang menangis dalam sujud malamnya tak henti menyebut kami umatku. Pemimpin bagi para khalifah yang rela mengorbankan semua kekayaan demi perjuangan, yang rela berlapar-lapar agar rakyatnya sejahtera, yang lebih takut bahaya maksiat daripada lenyapnya pangkat dan kekayaan. Rabb, kami cinta dengan bangsa ini ya Allah. Kami bangga dengan Indonesia. Jaga negara ini ya Rabb. Selamatkan bangsa kami. Selamatkan seluruh rakyat Indonesia dari segala mara bahaya dan bencana yang mengancam nyawa. Allah, kabulkan doa kami. Rabbi, jadikan kelak jamil akhir kami kebanggaan Rasulullah Muhammad SAW di hadapan umat-umat lain ya Allah. Izinkan ya Allah kami bisa kelak bertemu dengan Rasulullah. Izinkan karuniakan kami kemampuan semasa kami hidup di umur kami yang tersisa. Izinkan kami bisa mempraktikkan seluruh kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Muhammad dalam kehidupan kami. Berkahi sisa umur kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih anak-anak kami yang sudah hadir ke musala. Ya, alhamdulillah semakin banyak. Arkan, Azel, ada Bang Isan, Bang Fatir ya. Dan yang Faiza juga masih bertahan insyaallah. Terima kasih teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah subuh kita, dan ketika kita subuh kita jalani dengan baik, ketika kita salat berjamaah di subuh, insyaallah ya, hari ini Allah menjamin keselamatan kita insyaallah.
Mudah-mudahan keberkahan, keselamatan Allah curahkan untuk kita dan Allah mudahkan urusan-urusan kita Bapak Ibu. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi puasa.